Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedin Septiusari dari 11 APL 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang potensiometri. Berikut penjelasannya. Potensiometri adalah suatu metode pengukuran ion dalam suatu larutan secara kuantitatif yang berdasarkan prinsip elektrokimia. Metode ini sering digunakan untuk mengukur potensial sel, pH, dan menentukan konsentrasi ion logam dan non-logam dalam suatu larutan elektrolit. Prinsip kerja potensiometri adalah larutan sampel dengan volume tertentu ditempatkan dalam Erlenmeyer dan larutan baku atau titran ditempatkan dalam buret. Lalu larutan sampel dititrasi menggunakan larutan baku yang ada pada buret, dan setiap penambahan 1 mil harus dicatat. Semakin kecil volume titran yang ditambahkan akan menghasilkan data yang teliti. Titik akhir titrasi ini adalah saat larutan mengalami kelonjakan pH yang tinggi. Berikut adalah gambar rangkaian alat dan proses reaksi potensiometri. Untuk praktikum potensiometri, pertama kita harus menentukan judul dan tujuan percobaan. Seperti ini. Lalu ada alat dan bahan juga. Alat-alat yang dibutuhkan untuk titrasi potensiometri diantaranya ada pH meter digital, gelas kimia, botol semprot, batang pengaduk, buret, klem dan statif, Erlenmeyer, corong kaca, neraca analitik, spatula, pipet tetes, pipet volume, dan kaca arloji. Untuk bahannya ada larutan KOH, larutan asam oksalat, aquades, dan tisu. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita sudah siapkan dulu larutan KOH-nya di dalam Erlenmeyer, lalu ambil 10-40 ml asam oksalat menggunakan pipet volume dan masukkan ke dalam buret. Lalu larutan KOH yang tadi sudah diambil di dalam Erlenmeyer dititrasi menggunakan asam oksalat sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. Setiap penambahan 1 ml titran, cek titrat menggunakan pH meter sampai mengalami lonjakan yang tinggi. Dan hentikan titrasi jika larutan telah mencapai pH 11,5 lebih. Untuk mengisi data pengamatan tabel hasil pembakuan KOH yang pertama, kalian bisa mengisinya dengan mencatat volume dan pH dari titrasi yang kalian lakukan. Untuk mengisi tabel 2 dan 3, kalian bisa mengambil datanya dari tabel hasil pembakuan KOH yang pertama. Untuk pembahasan, yaitu larutan KOH dititrasi dengan larutan asam oksalat hingga mencapai titik akhir, yaitu adanya lonjakan pH yang diakibatkan oleh OH- yang habis bereaksi dengan H+, atau sering disebut netralisasi asam basa. Kesimpulannya adalah kita melakukan titrasi tersebut untuk mengukur pH larutan KOH yang dititrasi oleh larutan asam oksalat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.